Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian, para pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita jalan kebenaran dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia dan tidaknya seseorang tidak dilihat dari tampilan lahiriah, melainkan dari performa batiniah atau hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang hamba apabila mau melakukan sesuatu dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Apabila meninggalkannya atau meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bersih kembali. Apabila ia kembali berdosa, titik hitam akan kembali lagi hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada satu hati pun kecuali memiliki awan seperti awan menutupi bulan. Walaupun bulan bercahaya, karena hatinya ditutupi oleh awan, ia menjadi gelap. Ketika awannya menyingkir, ia pun kembali bersinar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tersebut memberikan ilustrasi yang sangat indah. Hati manusia sesungguhnya bersih atau bersinar, namun kerap tertutupi oleh awan kemaksiatan hingga sinarnya menjadi tidak nampak. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menghilangkan awan menutupi cahaya hati.
Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati semakin sakit apabila prasangka negatif ikut pula menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka itu sebohong-bohong pembicaraan. Janganlah kalian menjadi orang yang sensitif. Jangan mengorek-orek kesalahan orang lain, memata-matai orang lain. Janganlah saling bersaing, jangan saling mendengki, dan jangan pula saling mengkhianati. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara untuk menghilangkan awan yang menutupi cahaya hati kita. Ada 5 hal. Yang pertama, kita selalu mengintrospeksi diri. Introspeksi di dalam bahasa Arab disebut muhasabatun nafsi. Artinya dengan introspeksi apa saja penyakit hati kita, semua orang akan tahu apa sebenarnya penyakit kolbu atau hati yang dideritanya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbaiki diri atau yang populer disebut taubat. Ini merupakan tindak lanjut dari introspeksi diri. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan menghapuskan kamu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Al-Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-8. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran, menelangah isi Al-Quran lalu menghayati dan mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Al-Quran surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-24. Yang keempat, menjaga kelangsungan amal soleh. Amal soleh adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman,
man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala yang sama, dan bahwa amal kebajikan harus disertai dengan iman. Yang kelima, senantiasa mengisi waktu dengan berzikir. Dalam firman-Nya Allah, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan Islam jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan menghadirkan hati yang tentram, bersih serta bersinar terang. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa ketika menghadap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa berikut: Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di lidahku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya. Jadikan di belakangku cahaya, di hadapanku cahaya, dari atasku juga cahaya, dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.